Halo, perkenalkan saya Atalia Kristen Pastio dari kelas 11 Akal 2 SMK Negeri 2 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab materi kelas 11, yaitu bab pertama tentang kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah, kemudian bab yang kedua tentang Tuhan menganugerahkan talenta kepada manusia, dan bab yang keempat tentang komunikasi keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab yang pertama tentang kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Di sini dasar firman-Nya terdapat di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, dan Amsal 1 ayat 5. Apa sih budaya itu? Budaya berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kultur dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia yang berarti kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah itu tentu saja berbeda-beda. Kebudayaan juga telah hadir sejak dahulu kala, serta dipertahankan dengan cara diajarkan secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Apa sih itu iptek? Iptek atau biasa disebut sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang teknologi yang dapat memudahkan seseorang dalam menjalani aktivitasnya. Di iptek terdapat 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Apa aja sih dampak negatifnya? Dampak negatif dari iptek yaitu dapat merusak moral. Nah, internet saat ini dapat menjadi media iptek yang turut memengaruhi moral dari seseorang. Seperti misalnya orang-orang yang mungkin mengikuti konten yang berbau negatif dan yang lain sebagainya. Kemudian, perkembangan iptek yang kian pesat dan banyak dimanfaatkan. Namun, di samping itu, banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri, seperti misalnya transportasi dan lain sebagainya. Kemudian, iptek juga dapat membuat orang menjadi semakin malas. Karena iptek juga memiliki tujuan untuk mempermudah serta memanjakan manusia, jadi manusia akan menjadi lebih malas sebab telah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja. Apa sih dampak positif dari iptek? Dampak positif dari iptek diantaranya dapat meringankan berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh manusia. Kemudian, dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah serta cepat. Lalu dapat mengurangi pemakaian pada bahan-bahan alami yang makin kesini semakin langka. Dan juga iptek dapat membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sebagai orang Kristen tetap menerima segala kemajuan iptek yang ada dengan dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan dan juga memfilter mana yang baik dan buruk. Seperti contohnya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan firman Tuhan, lalu menggunakan teknologi untuk mengikuti ibadah daring seperti masa pandemi COVID kemarin, dan juga membuat video sosial media mengenai mujizat dan kesaksian terhadap mujizat Tuhan Yesus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu Tuhan menganugerahkan talenta kepada manusia. Dasar firman-Nya terdapat di Keluaran pasal 4 ayat 10-16, Keluaran 31 ayat 1-11, dan Matius 25 ayat 14-30. Apa sih talenta itu? Menurut Injil Matius, talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih di bumi ini. Hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijak mungkin. Talenta yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Setiap orang dipercayakan talenta dalam jumlah dan bentuk yang berbeda sesuai dengan kemampuan kita. Ada beberapa hal yang harus menjadi tujuan lanjutan dari talenta tersebut, yaitu jangan pernah iri dengan orang lain yang punya kemampuan yang lebih banyak. Jika kita berhasil mengembangkan talenta kita, bersiaplah menerima tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan. Kita harus mengerjakan talenta kita dengan usaha terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga harus mengembangkan talenta kita dan menjadi dampak di lingkungan sekitar kita. Seperti yang Tuhan telah firmankan, bahwa kita harus mengembangkan talenta yang kita berikan kepada kita. Misalnya, kita mengembangkan talenta kita untuk melayani Tuhan di gereja dan di manapun kita berada. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi bab yang keempat tentang komunikasi keluarga. Dasar firman-Nya di sini terdapat di Efesus 4 ayat 25-29 dan Yakobus 1 ayat 19-20. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat disepelekan dalam keluarga.
Melalui komunikasi, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan tujuan dan maksud pikiran serta perasaan. Kata komunikasi mempunyai makna saling berbagi, khususnya berbagi hidup. Komunikasi juga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling berhubungan dengan pihak lain, yang di dalamnya seseorang mengungkapkan atau membagikan aneka gagasan, pemikiran, dan ungkapan perasaan hatinya kepada orang lain. Peran komunikasi dalam keluarga itu sangat penting, karena melalui komunikasi, kehidupan keluarga akan terlihat harmonis karena memiliki keterbukaan antara anggota keluarganya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai jalinan komunikasi yang efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila di dalamnya terdapat proses pendewasaan, pematangan, pemulihan bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut, baik itu suami, istri, dan anak. Tujuan dari komunikasi yang efektif yaitu untuk membangun, memberi dorongan, mengungkapkan kasih dan kepedulian, menghibur, dan menguatkan. Komunikasi dalam keluarga dapat diartikan sebagai kesiapan untuk membicarakan dengan terbuka dalam segala hal, baik menyenangkan dan tidak menyenangkan. Adapun beberapa ciri komunikasi dalam keluarga, yaitu yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi adalah sejauh mana individu memiliki keterbukaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi dapat memberikan tanggapan yang jelas terhadap pemikiran dan perasaan yang diungkapkan. Kemudian yang kedua yaitu empati. Ciri komunikasi empati adalah di mana perasaan individu yang merasakan sama seperti yang dirasakan orang lain tanpa harus secara nyata terlibat dalam perasaan atau respon dari orang tersebut. Yang ketiga yaitu kesamaan. Kesamaan di sini adalah bagaimana orang yang menyampaikan pesan mempunyai kesamaan dengan orang lain dalam hal berkomunikasi dan mendengarkan. Lalu yang keempat yaitu perasaan positif. Ciri ini adalah di mana individu harus mempunyai perasaan positif terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap dirinya. Dari keempat ciri-ciri ini, maka komunikasi dalam keluarga Kristen harus menerapkan dalam keluarganya, agar hubungan dalam keluarga menjadi efektif. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Shalom, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.